Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah seorang manusia yang menjadi penyebar fitnah terbesar, lahir dari keturunan Yahudi, Yahusa. Dalam berbagai riwayat, Dajjal diprediksi akan tewas oleh tangan Nabi Isa, alaihissalam dengan izin Allah Ta'ala di penghujung zaman, menjadi salah satu tanda nyata terjadinya hari kiamat. Penting untuk dicatat bahwa Dajjal bukanlah jin atau makhluk lain, melainkan seorang manusia yang hidupnya diberikan penangguhan ajal, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, sebuah wilayah kecil di Palestina yang merupakan warisan Nabi Sulaiman. Negeri ini diambil namanya dari seorang tokoh Bani Israel bernama Musa Samiri, yang menjadi pembuat berhala sapi emas dan sesat setelah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dicatat dalam Al-Quran. Dajjal dilahirkan dari pasangan ayah dan ibu keturunan Yahusa, Yahudi, yang telah menantikan keturunan selama 31 tahun. Ketika Dajjal lahir, ia menjadi anak yang menjadi ujian berat bagi kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibunya mengalami masa pernikahan selama 30 tahun tanpa dikaruniai seorang anak pun. Namun, kemudian lahir seorang anak laki-laki dari mereka, yang satu matanya buta. Dia menjadi individu paling berbahaya dan paling sedikit memberikan manfaat, baik bagi kedua orang tuanya maupun bagi umat manusia. Matanya tertidur, tetapi hatinya tetap waspada. Keluarga Dajjal, yakni ayah dan ibunya, terlibat dalam penyembahan berhala, dengan berhala utama berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam karyanya yang berjudul, Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda. Dajjal lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal memiliki hubungan dengan Musa Samiri, seorang yang terkenal sebagai pembuat berhala sapi emas. Dajjal, sejak kecil, menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya. Dalam buku, Isaru al-Masih ad-Dajjal, disebutkan bahwa Dajjal lahir sebagai hasil hubungan pada saat ibunya sedang mengalami menstruasi, dan kehamilan tersebut dipengaruhi oleh perbuatan iblis. Kisahnya menceritakan malam yang menakutkan dengan suara angin dan hujan lebat. Pasangan tersebut mendengar suara dari patung sapi betina yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Patung tersebut memberitahu mereka tentang kelahiran seorang anak, yang pada akhirnya menjadi Dajjal. Setan mengetahui keinginan pasangan itu untuk memiliki seorang anak laki-laki, dan dengan cerdiknya, setan memanfaatkan keinginan tersebut dengan menyamar sebagai berhala untuk menipu mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana setan menggunakan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Seorang perempuan melahirkan seorang anak lelaki, namun kedua matanya mengalami cacat sejak lahir. Bayi tersebut memiliki kebiasaan tidur sepanjang malam dan siang, jarang sekali terjaga. Dajjal, begitu ia dikenal, menolak untuk disusui sejak kelahirannya, selalu terlelap dalam tidurnya. Kebiasaannya ini mengakibatkan ibunya mengalami pembengkakan payudara yang parah, disertai dengan panas yang luar biasa. Kondisi ini memburuk hingga 2 bulan kemudian, saat ibunya akhirnya meninggal dunia. Ayah Dajjal memiliki postur tubuh yang tinggi, gemuk, dengan hidung menyerupai paruh burung, sementara ibunya berpostur gemuk, tangan panjang, dan memiliki payudara yang besar. Sang anak, Dajjal, menjadi ancaman serius bagi kedua orang tuanya dan umat manusia secara keseluruhan. Kesengsaraan tidak hanya dirasakan oleh ibunya, melainkan juga oleh ayahnya. Keberadaan Dajjal membawa malapetaka bagi ayahnya, karena setelah sekitar 4 tahun kelahirannya, Dajjal hanya diam dan terus tidur. Suatu malam, Dajjal tiba-tiba merangkak seperti seorang balita dan mendekati patung-patung berhala, kemudian tertidur di samping salah satu patung itu. Sang ayah terbangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di dekat patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Kabar mengenai kejadian tersebut cepat menyebar di antara warga sekitar setelah ayah Dajjal memanggil tetangganya. Penduduk sekitar ramai berdatangan untuk menyaksikan fenomena tersebut. Bahkan, hakim kota, setelah mendengar kabar tersebut, merasa tertarik dan ingin memiliki anak tersebut yang dianggap membawa keberkahan. Sebagai langkah strategis, hakim kota mengirim mata-mata untuk merencanakan suatu siasat. Ayah Dajjal kemudian dihadapkan kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa berita tersebut hanyalah hasil rekayasa dirinya semata. Di bawah tekanan dan ancaman, ayah Dajjal terpaksa mengakui bahwa dialah yang secara sengaja mengangkat anaknya dan menempatkannya di pangkuan patung sapi. Karena menyangkal tuduhan tersebut, ayah Dajjal akhirnya dipenjara dan mengalami siksaan yang berat. Di sisi lain,
Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat di dalam istana. Ayah Dajjal, dalam menghadapi siksaan di penjara, akhirnya tidak mampu bertahan dan terpaksa mengakui kebohongan tersebut. Setelah pengakuan tersebut, ayah Dajjal diusir dari kota tersebut. Ia pun tersisih dan hidup sebagai seorang yang terlantar, terbebani oleh perbuatan anaknya. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Dalam penjara istana yang nyaris terbengkalai itu, Dajjal terus menghabiskan waktu selama sekitar 1 tahun 1 bulan. Namun, Allah Ta'ala merespon perbuatan durhaka negeri Samiri dan menghantamnya dengan bencana dahsyat. Kehancuran itu sebagai ganjaran atas penyembahan berhala dan perbuatan maksiat yang melampaui batas yang dilakukan oleh penduduk negeri itu. Atas perintah Allah, Jibril diutus untuk menyelamatkan Dajjal dan membawanya ke sebuah pulau terpencil di tengah-tengah Laut Yaman. Pulau tersebut dikenal dengan nama Jazirah, As-Suban Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halba, sebuah tempat yang dijaga oleh ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Al-Jasasah, seekor hewan melata berbulu lebat yang mampu berbicara seperti manusia, menjadi penjaga setia selama Dajjal tinggal di pulau tersebut. Meskipun pulau itu kecil, seakan tumpukan bebatuan, namun terpisah dari gugusan pulau lainnya. Dajjal, sepanjang hari dan sepanjang tahun, hidup dalam tidurnya seperti penghuni gua. Namun, perlu dicatat bahwa kisah ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Kebenarannya perlu dikonfirmasi dengan referensi yang sahih selain dari buku-buku dan literatur yang telah disebutkan di atas. Jika kisah ini benar, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan rahmat dan taufik sehingga kita dapat terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.